senang sekali saya Pika dapat kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam program Saya Bumi. Dan tentunya pada segmen kita di pagi hari ini, kita akan membahas tentang bagaimanakah pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 khususnya di Kota Metro. Perbincangan kita pada pagi hari ini tentunya bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Metro, Bapak Basuki. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya. Iya, jumpa lagi kita pagi hari ini ya Pak ya. Ya. Oke. Pak, tentunya kan saat ini kita juga kehidupan masyarakat juga masih dibarengi dengan kondisi yang semakin parah tentunya makin kesini ya Pak ya, dengan adanya pemberlakuan PPKM kemarin. Nah Bapak, sejauh ini selama pandemi COVID-19 dari awal tahun 2020 sampai dengan detik ini, kira-kira apa saja sih Pak dampak yang sudah terjadi di Kota Metro selama pandemi ini, khususnya di Metro? Ya, ini COVID-19 berkaitan dengan pemberlakuan PPKM kemarin lalu dari awal bulan Juli ya, kalau tidak salah. Kita rasakan ini menjadi satu pembelajaran untuk kita semuanya, bahwasanya banyak kejadian yang memang benar-benar masyarakat menyaksikan dan merasakan sendiri begitu hebatnya, begitu dahsyatnya COVID-19 ini, bahkan sampai merenggut nyawa, kematian kan gitu. Ini jadi sebuah pelajaran kita semuanya berkaitan dengan PPKM itu. Kemudian hari ini dan dari kemarin lalu kita menerima ya instruksi Kementerian Dalam Negeri nomor 41 tahun 2021 ini, bahwa pemberlakuan PPKM ini dengan giat kita seluruh masyarakat menyadari diri, kemudian pemerintah dari gugus tugas, dari Forkopimda, dari semua OPD, dari semua kalangan masyarakat, ya kan, teman-teman dewan semua support untuk memberikan motivasi kepada masyarakat, sehingga pada hari ini keluar instruksi Kemendagri itu, alhamdulillah kita sudah lumayan ya kan gitu. Kita lihat kegiatan-kegiatan masyarakat sedikit kita sudah mulai membuka diri mereka, walaupun kita harus juga kehati-hatian, harus kita jaga, karena ini ya pengalaman kemarin yang sangat repot sekali kita dengan PPKM dan gitu. Di level 3 ini Kota Metro tetap dan gitu. Dan dari 15-16 kota kabupaten di Lampung ini kan sesuai dengan keputusan instruksi Mendagri itu, bahwa yang sudah level 2 ini ada 4 kota kabupaten di tangga-tangga kita, termasuk Mesuji, ya kan, kemudian Lampung Selatan, Tulang Bawang Barat ini. Jadi reward kita ketika nanti insya Allah Metro juga akan bergegas dengan giat kita, dengan antisipasi kita memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini, kita nanti bisa level 2. Dari level 3 menjadi level 2 ya Pak ya? Ya, betul, tentunya itu juga suatu progres ya Pak ya, pastinya harapannya. Oke Pak, kalau misalnya kita membahas soal pemberlakuan PPKM ya, atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, tentunya kan untuk penyesuaian dari adanya regulasi baru dengan kegiatan masyarakat juga bukanlah hal yang mudah ya Pak ya. Nah sejauh ini Pak, dari awal pemberlakuan PPKM sampai dengan detik ini, kira-kira kebijakan apa saja sih Pak yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya juga oleh Dewan kepada masyarakat? Kelonggaran apa saja yang kira-kira sudah diberikan kepada masyarakat selama pemberlakuan PPKM ini? Iya, ya dari awal ya, artinya pemerintahan itu ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Jadi kita semuanya stakeholder, kita semuanya bekerja sama dalam PPKM itu. Nah, sangat mencekam sekali kita rasakan ya, tengah-tengah masyarakat kan gitu, dengan pemberlakuan ini, pembatasan tempat jalan-jalan dibatasi, kemudian kita harus rapid test, kita harus
mau jalan aja menunjukkan vaksin dan kewajiban kita untuk vaksin semua. Pemerintah menyediakan vaksin itu sampai selesai gitu ya. Vaksin perlu kita giatkan lagi. Kemudian banyak sekali yang isoman kan gitu. Kemudian ya di masyarakat kita langsung turun Mbak, artinya Mbak Vika, itu kita rasakan gitu bantuan-bantuan dari teman-teman semua komunitas Karang Taruna itu dilakukan dengan teman-teman yang peduli tentang pergerakan sosial itu. Nah ini sampai sebegitunya, artinya saudara-saudara kita yang isoman, kemudian kita cari obat, vitamin dan sebagainya. Kemudian tim medis, tenaga kesehatan semua bergerak cepat. Begitu dahsyatnya PPKM tersebut. Luar biasa ya Pak, tentunya untuk penyesuaian dari regulasi yang sebelumnya kemudian dengan regulasi baru juga bukan hal yang mudah ya Pak. Bukan hal yang mudah itu untuk menyadarkan masyarakat. Iya betul sekali. Ya baiklah pemirsa, itu dia segmen pertama kita sudah membahas mengenai pemberlakuan PPKM dan tentunya kita masih akan ada perbincangan yang jauh lebih menarik lagi di segmen selanjutnya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di program Saya Bumi. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Halo Mama, selamat pagi. Talkshow hangat senior dan junior, ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku aku pegung, warisan anjak kembali. Oke cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Motor. Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews. Selamat pagi pemirsa. Peraturan Presiden tentang pelaksanaan vaksinasi. Berita terkini. Hujan deras sejak Rabu. Pemerintah menghentikan bantuan Gas 3 kg mulai langka di pasaran. Hadir setiap hari. Dari ITB terlibat perseteruan dengan pengurus. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong rencana. Langsung dari narasumber terpercaya. Timer dan sebagainya. Akurasinya kan sudah kita ketahui Menjadi penting bagi pemulihan ekonomi. Dapatkan informasi terbaru dan mendalam hanya di iNews, inspiring and informative. Baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah Kisah dari saksi mata mengungkap cerita di balik kasus yang terjadi di Lampung. Rata-rata perkaranya memang dilimpah dan di Catatan kasus hadir setiap hari dan jam berikut. Kurang ya sebenarnya. Sebenarnya terkait pejabat itu pasti memahami mekanisme. Hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan 2. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Resta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut.
tahun, dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Bukan pilihan kita, jangan takut karena ada prosedur yang sudah hanya di iNews. Pemirsa, kembali lagi bersama kami masih dalam program Side Me. Dan tentunya kalau tadi kita sudah membahas soal program PPKM ya Pak, yang sudah diberlakukan dan juga ditegakkan di Kota Metro selama masa pandemi, kurang lebih sudah 2 bulan ya Pak ya? Ya, PPKM ini. Juli, Agustus, sekarang September. September, sudah mau pertengahan September ya. Tentunya kita akan masih membahas lebih lanjut bagaimanakah penegakan dan juga pelaksanaan dari adanya program PPKM di Kota Metro terhadap kegiatan masyarakat sehari-harinya. Nah, Bapak, sudah 2 bulan lebih ya Pak ya, kurang lebih ya pemberlakuan PPKM ini ya. Menurut Bapak, apakah adanya pemberlakuan PPKM ini sejauh mana keefektifannya Pak? Apakah efektif atau tidak? Kemudian juga bagaimana kepatuhan masyarakat terhadap regulasi tersebut? Dan dampaknya, apa hasilnya Pak dari adanya pemberlakuan program itu sampai dengan detik ini? Iya, memang surprise yang gitu dengan pemberlakuan PPKM ini. Tadi sudah di depan kita sampaikan kan gitu. Artinya itu menyadarkan masyarakat tidak mudah. Iya. Kita berterima kasih dan berbangga berikan satu penghargaan lah ya kepada teman-teman TNI Polri, kemudian tenaga medis kesehatan dengan gigihnya, dengan artinya menertibkan dan mensosialisasikan masyarakat tidak boleh untuk berkumpul-kumpul. Ya, teman-teman TNI Polri itu artinya sweeping terus mereka gitu. Kemudian ada kematian, ada yang sakit mendadak COVID itu, kemudian tenaga medis berpura-pura ambulan segala macam semuanya. Kemudian rumah sakit harus menyediakan bor sampai kurang-kurang kita tambah lagi gitu. Waduh, begitu ya. Artinya ini yang menjadi satu pengalaman yang sangat berharga sekali untuk kita semuanya, bahwa jangan main-main dengan COVID. Iya, itu betul. Karena dampaknya pun seluas ini ya Pak ya. Iya. Artinya kita semua bergegas, mau eksekutif, legislatif, yudikatif, semua TNI, Polri, tenaga kesehatan, medis semuanya, dari tingkat RT, RW, kecamatan, kelurahan, semua stakeholder artinya bergerak untuk kita mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan varian baru Delta. Kemarin sangat hebat sekali. Iya, penularannya sangat cepat. Hebat sangat penularan di kerumunan di pasar, kemudian di kafe segala macam, semua harus steril. Kemarin itu teman-teman TNI Polri kita mengapresiasi teman-teman itu. Siang, malam, pagi enggak lepas dari penjagaan ya Pak ya. Iya, betul sekali. Iya. Benar. Oke Pak, tentunya sudah 2 bulan pemberlakuan PPKM juga bukanlah hal yang mudah ya Pak ya, untuk dijalani oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi pedagang pastinya ya Pak ya. Nah, dampak dari PPKM ini kan kita ketahui bersama, salah satunya yaitu kepada para pedagang dan juga orang-orang ataupun oknum-oknum yang memiliki tempat wisata ya Pak ya. Apalagi selama PPKM juga dilarang dine-in ya Pak ya. Dan juga tempat makanan juga tutupnya lebih cepat, dan ini juga menjadi salah satu masalah. Nah, menurut Bapak sejauh ini dampaknya tuh seperti apa Pak? Terutama untuk pedagang-pedagang kecil. Iya. Saya luruskan ya, mereka bukan oknum. Oh iya. Tapi memang pedagang kan sebabnya masyarakat ini sangat tercekan sekali
dengan pemberlakuan ini, kita bayangkan mereka berdagang dibatasi, mereka giat untuk mencari mengais rezeki untuk mempertahankan ekonominya dibatasi. Kemudian kadang-kadang pemerintah, bukan kadang-kadang, memang benar, lamban tentang untuk hal bantuan-bantuan sosial gitu. Ya, kita kritisi aja, nggak apa-apa kan gitu. Artinya seperti itu kan gitu. Nah, ini berdampak sekali. Mereka dibatasi, sangat dibatasi kan gitu. Artinya kalau bisa jangan keluar rumah deh kan gitu. Apalagi ada tetangga yang isoman, apalagi ada tetangga yang meninggal karena COVID segala macam, tertekan sekali gitu. Artinya untuk peningkatan ekonomi mereka ya sangat berkurang sekali. Taruhlah hasil sehari mereka kemarin 100.000. Dengan adanya PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat ini, kita kan 25-30.000. Nah itu artinya persetannya seperti ini ya, sangat drastis sekali. Ini dirasakan semuanya oleh kawan-kawan para pedagang pasar, kawan-kawan para UMKM ya, kawan-kawan UMKM, kemudian juga berdampak pada petani, juga berdampak pada pedagang-pedagang kecil, semua berdampak ekonomi. Oke, kadang juga kita membatasi mobilitas juga tidak mungkin ya Pak ya, karena kehidupan terus berjalan Pak ya. Iya, tapi dengan adanya penyekatan, dengan adanya PPKM kemarin ini dibatasi, dengan orang masuk dari luar itu dibatasi, dijaga ketat kan gitu. Nah, ini ya sangat berdampak sekali, artinya mobile itu akan berkurang, ya mobilisasi akan berkurang. Kemarin sepi itu kita jalan kaki di jalan aja lengang kan gitu, gitu artinya sampai sedemikian. Pengaruhnya begitu luar biasa, terutama untuk pendapatan masyarakat ya. Ya benar sekali. Ya baiklah pemirsa, tentunya perbincangan dan juga pembahasan kita pagi hari ini lebih mendalam dan lebih menarik ya, tentunya sangat menarik. Tapi kita akan istirahat dulu sejenak dan kita akan kembali pada segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di program Say Bumi. Pemeriksaan artis VS dan 2. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pesta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Pemirsa terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Bukan pilihan kita, jangan takut karena ada prosedur yang sudah hanya di iNews. Yang baru dan mendalam di Prime Time iNews. iNewsroom, ruang informasi terbaru. Kabupaten kota yang masuk. iNews Prime, kupas isu mendalam. Hotman Paris Show, viral dan kontroversial. Ngobrol bareng Gus Miftah, bincang inspiratif. Kalau jalan pasti rame-rame. Kenapa? iNews, inspiring and informative. Baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah. Kisah dari saksi mata mengungkap cerita di balik kasus yang terjadi di Lampung. Rata-rata perkaranya memang dilimpah dan di Catatan kasus hadir setiap hari dan jam berikut. kurang ya sebenarnya. Sebenarnya terkait pejabat itu pasti memahami mekanisme. Hanya di iNews.
iNews Sore setiap hari pukul 4 live. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior. Ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku anti pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Monitor. Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya tentunya masih dalam program Sai Bumi. Oke Bapak, kalau tadi kita sudah menyinggung dan juga membahas mengenai bagaimanakah dampak terhadap pendapatan dan juga pemasukan masyarakat ya Pak ya, khususnya untuk masyarakat yang mungkin memang hanya mengandalkan kehidupan sehari-hari dari berdagang, maksudnya tidak ada penghasilan tetap setiap hari ataupun setiap bulannya. Nah, untuk sejauh ini Pak, bantuan apa sajakah yang sudah diberikan oleh pemerintah Kota Metro khususnya kepada para pedagang sampai dengan detik ini? Selain bantuan tunai, mungkin apakah ada bantuan lainnya yang sudah diberikan dan apakah itu sudah mencukupi kira-kira Pak untuk mereka? Iya, dari kaum buruh, pedagang, kemudian tenaga-tenaga jasa-jasa lainnya itu sangat terpuruk sekali kemarin ya, artinya dengan perempuan PPKM ini sadari itu. Kemudian ya tidak intinya juga, artinya walaupun itu terbatas ya pemberian sembako kepada teman-teman yang kurang mampu berdampak COVID-19 ini terus kita gulirkan walaupun hanya terbatas. Kemudian bantuan tunai ya langsung itu juga diberikan. Kemudian dari pemerintah pusat juga mengalir, dari pemerintah daerah juga mengalir. Kita bagikan sampai sekarang pun belum selesai, ya kan? Masih terus ya, berlanjut ya, bantuan Pak, ya? tunai langsung itu kan, tunai langsung tunai itu ya berkurang sih, sangat berkurang karena kuota terbatas, kemampuan kita terbatas kan gitu. Tidak semua bisa mendapatkan, hanya yang terutama yang isoman, yang memang sakit, keluarganya itu jelas berdampak dengan keluarganya juga kan gitu. Mau makan apa mereka kan gitu. Sehari-harinya mereka buruk, kemudian kena berdampak COVID ini gitu. Kalau nggak kita bantu, selain dari pemerintah juga masyarakat peduli. Teman-teman yang tadi saya sampaikan Karang Taruna, teman-teman komunitas yang bergerak dalam bidang sosial, mereka juga membantu beras, membantu sembako, telur dan sebagainya. Kemudian teman-teman pengusaha kemarin itu juga bergerak CSR ya, itu yang diberikan itu kemarin itu ada puluhan, 40-50-an para pengusaha itu. Sampai sekarang itu juga masih terus bergulir terus. Dan memang kita pacu mereka teman-teman pengusaha ini untuk membantu. Ada kesempatan yang sangat yang mencekam ini, artinya ayo kita berbagi rasa, saling membantu ya. Boleh amal kan, boleh gitu ya. amal. Boleh amal Iya. gitu. Ini kesempatan kan gitu, artinya menjadi pembelajaran kita semuanya. Selain pandemi ini memang menjadi satu kebiasaan baru, hidup baru kita. Harus pakai masker, harus cuci tangan, harus berjarak dan sebagainya, itu kan satu kebiasaan baru. Gitu. Harus dan harus benar-benar jangan bosan-bosannya untuk kita terus bersosialisasi
Oke, Pak, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pagi hari ini, kira-kira ada nggak sih Pak hal-hal yang mau disampaikan kepada masyarakat di luar sana? Bagaimana ke depannya nanti dan apa nih kira-kira kiat-kiatnya untuk ke depannya juga? Iya, pemerintah harus hadir, lagi-lagi pemerintah harus hadir melihat keadaan situasi masyarakat yang sebenarnya. Pemerintah memberikan bantuan, support pada masyarakat, para pengusaha, terutama yang usaha UKM, kemudian dagang dan sebagainya, semua itu berdampak sangat berat. Berikan bantuan dan langsungkan mereka untuk pemulihan ekonomi. Pertama itu. Kedua, berikan mereka obat-obatan supaya sehat, vitamin-vitamin. Kemudian vaksin harus terus berlanjut. Nah, usaha kita minta kepada pusat jemput bola. Jangan hanya menunggu ya Pak ya. Itu artinya gitu. Terus untuk kesehatan itu terus. Kemudian pemulihan ekonomi sangat terus sekali. Kita bantu mereka dengan dana suntikan, kemudian pinjaman lunak, kemudian bantuan sosial terus harus tetap berjalan. Kemudian kita perhatikan mereka, kemudian boleh berdagang sampai jam 9 kan gitu. Tapi tetap menjaga prokes kan gitu. Kemarin kan tidak sampai jam 8, tahun habis jam 9. Kemudian hajatan tidak boleh, sekarang dibolehkan kan gitu. Tapi ada pembatasan, belum ada musik. Nah, lihat kita beberapa hari kemudian ke depan nanti kita pasti rapatkan kembali pada eksekutif, Pak Wali Kota bersama DPRD semua, komponen pemerintah, rapatkan kembali, kemudian dilihat memang kalau memang sudah kita itu aman, ya kan, ukurannya kita sakit biasanya seperti itu ya, yang sakit COVID di rumah sakit itu berkurang benar atau tidak kan gitu. Karena metro ini dampak dari rumah sakit kita tipe A itu tidak bisa menolak. Ya, 60% itu memang dari luar seperti itu. Jadi tidaklah artinya itu menjadi satu ukuran untuk metro itu dengan zona apapun, dengan level apapun kan gitu. Nah ini kita bangun masyarakat kota metro kembali, bangkit kembali ekonomi dengan kita pemerintah hadir membantu mereka, yang berikan peluang-peluang mereka dengan sistem perekonomian baru, misalkan digital, membuka digital, berikan bantuan fasilitas digital mereka, wifi dan lain sebagainya semuanya kan gitu dalam tempat umum itu ya supaya ya ada kelonggaran, ada perhatian dari masyarakat, itu yang dibutuhkan masyarakat, perhatian pemerintah pada masyarakat itu yang dibutuhkan titik. Ya pastinya juga pemerintah akan terus berpikir dan bekerja keras ya untuk mencari solusi dari adanya pemulihan terutama pada dampak ekonomi ya Pak. Dampak ekonomi itu penting. Ya betul sekali. Ya, baiklah pemirsa, itu dia tadi beberapa segmen yang sudah kita lalui sampai dengan detik ini. Kita sudah membahas mengenai tema yang sangat luar biasa menarik mengenai tentang pemberlakuan PPKM dan juga bagaimanakah dampak serta peran dan juga cara pemerintah untuk memulihkan dari adanya pemberlakuan kebijakan pemerintah sampai dengan detik ini. Pemirsa jangan lupa untuk tetap dan terus mengikuti program Say Bumi karena akan banyak sekali perbincangan dengan tema-tema lainnya yang lebih menarik lagi. Tentunya saya Vika dan juga mewakili kru lain yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dalam program Say Bumi selanjutnya. Makasih Bapak. Terima kasih Vika, terima kasih Yus. Yuk silakan. Boleh Pak, diminum. Alhamdulillah.